Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, ini tutorial dari proyek penerjemahan dokumen. Ya, di sini dari saya sudah dibuatkan task-tasknya. Apa saja yang harus kita lakukan terhadap dokumen yang nanti akan diterjemahkan. Baik, pertama di sini sudah saya sematkan dokumen asli dari filenya. Nanti teman-teman tinggal diklik aja yang di bawah, ya, yang ini. Dokumen drive ini diklik, nanti ketika diklik dia akan masuk ke OneDrive-nya punya saya. Nah, ini ada dua filenya. Nah, dua-duanya nanti di-download tergantung nanti bagian mana yang mau diterjemahkan terlebih dahulu. Kita ambil contoh yang download di bagian manual book DND 150 booster ini. Nah, ketika file ini di-download kemudian dibuka, maka ini adalah dokumennya. Nah, ini dokumennya. Kalau misalnya kita lihat dokumennya berapa halaman, ini dokumennya terdapat 331 halaman. Ya, ini harus diingat nomor ini 1 sampai 331 ini yang bakal menjadi nomor identitas dari halaman. Nanti di dalamnya ini kan ada page juga ya, ada halaman juga. Nah, misalnya di setelah yang introduction ini, nah part 1 bagian 1. Ini page 1, kembali page 1. Nah, page 1 ini hanya sebagai identitas awal saja. Yang diutamakan itu yang kita lihat adalah page yang ada di sini. Nah, kalau misalnya di sini kelihatan nomor 9 ya aslinya. Nah, berarti file ini nomor 9, bukan halaman 1 yang ada di sini, bukan page 1. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, ini di-download dulu filenya 2. Yang 331 halaman dan yang satu lagi ada 700 halaman. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yang harus dilakukan di sini ada file ya, namanya to-do list. Nah, ini di file to-do ini adalah yang mesti kita lakukan itu seperti apa. Yang pertama, kita harus download file terlebih dahulu ya. File yang dimaksud adalah file download yang asli supaya menjadikan dokumen dasar. Kemudian yang kedua, pilih nomor dokumen yang tersedia. Bebas, boleh booking juga. Nah, dokumen yang tersedia ini adalah dokumen yang ada di sini ya, kawan-kawan. Nih, nomor dokumen dan nomor halaman. Nah, ini adalah dokumen yang tersedia. Ini semuanya adalah link-link yang sudah diterjemahkan menggunakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini terjemahannya ada di sini. Kemudian setelah dipilih cari yang kosong. Oh, ini masih kosong nih, belum ada orangnya. Nah, baru beri tanda kuning dan isi nama pada dokumen yang sedang diedit. Nah, ketika kawan-kawan saya mau ngambil bagian yang ini yang mau diedit. Nah, kemudian yang merah ini diklik gitu ya. Kemudian dikasih warna kuning. Nah, dikasih warna kuning, tulis siapa yang mengerjakannya. Misalnya Apri. Nah, ini contoh nama saya, atau misalnya Ami, atau misalnya Grace. Nah, nanti berarti bagian yang ini sudah ada orang yang sedang mengerjakannya. Seperti itu contoh. Nah, kemudian setelah beri tanda kuning ini, buka file Word-nya. Nah, buka file Word. Boleh di web, boleh juga di desktop. Nah, kita ambil contoh yang file nomor 1 ini diklik. Klik. Nah, ketika sudah diklik, kalau di laptop saya sudah otomatis redirect ke halaman Word. Nah, inilah tampilan awal dari file yang berbahasa Indonesia, pompa debugger dan pengerukan DND. Nanti terjemahan bahasa Inggrisnya ada yang meng-QC. MOP, manual instalasi, operasi dan pemeliharaan, Agustus 2022. Nah, kemudian setelah file terbuka, buka juga file PDF dan sesuaikan nomor halaman, bukan halaman section tapi halaman kertas dari file asli. Nah, kemudian di sini tercatat nomor dokumennya ada di halaman 1 sampai dengan 8. Nah, artinya dokumen yang kita punya ini adalah halaman 1 dan halaman 8. Halaman 1 sampai dengan halaman 8. Nah, kita perkecil tampilannya. Kemudian kita split ya, setelah dibuka dokumennya.
sandingkan, lalu lakukan proses sunting format. Nah, jadi yang disandingkan itu apa? Yang disandingkan adalah dua file. Yang pertama file yang bahasa Indonesia, yang kedua adalah file yang bahasa Inggris. Nah, ini disandingkan. Nah, kemudian setelah disandingkan dilihat kiri kanannya. Ini masih sama formatnya yang ada di kiri dan di kanan. Oh, misalnya di halaman 1, ini halaman 1 ternyata yang bagian ininya terlalu bawah, harusnya di atas. Oke, alternatif pertama misalnya gambarnya diperkecil. Oke, sudah, misalnya gambarnya diperkecil misalnya. Kemudian bagian yang ininya kita copy atau kita crop, lalu kita masukkan ke sini. Nah, kemudian bagian kolom yang ini kita hapus, delete. Dar, masuk ke sudah satu halaman di ND. Nanti bisa diedit lagi, ukurannya disamakan. Ini jadi tengah-tengah misalnya, ini juga jadi tengah-tengah. Nah, kemudian scroll ke bawah, ini faxnya harus di dalam. Oke, nah kemudian ke bawah sertifikat, kita lihat bagian sertifikat. Oh ya, sertifikat, dilihat di sini sudah sama nih bagian kiri dan kanan sepertinya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, kemudian ini bagian ini scroll ke bawah, harusnya di halaman 2 penuh. Ternyata di sini kosong. Kita hapus bagian ini. Nah, naiklah sertifikat ini kan. Oke, nah naik sertifikatnya. Kemudian kita lihat di sini tampilan di sebelah kanan itu tulisannya menjorok ke kanan ya. Bukan menjorok ke kanan, maksudnya tulisannya jadi ke pinggir gitu. Nah, tulisannya itu ke pinggir. Nah, kalau yang di sini tulisannya ke kanan. Nah, kemudian kalau misalnya hal tersebut terjadi, maka format yang disunting adalah perubahan posisi teks. Kalau di sini perubahan posisi teks itu ada di text box. Kemudian dari text box text direction. Nah, sudah text direction jadi kembali tuh, jadi ke pinggir. Nah, setelah itu kita cek lagi. Sudah semua sama. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah, dicek sampai dengan ke halaman terakhir. Anggaplah ini sampai ke halaman terakhir ya. Masuk ke halaman terakhir. Nah, kemudian masuk ke halaman yang berikutnya. Dewatering dan pengeluaran pompa, garansi jaminan. Nah, kalau misalnya dilihat di sini ini teksnya rata kanan rata kiri, berarti kita buat dia juga rata kanan dan rata kiri. Klik. Nah, kemudian ini sini ada barang baru. Ini masuk ke menjorok berarti. Nah, misalnya cara yang gampang langsung aja digeser. Nah, barang baru. Oke, dan seterusnya. Kemudian disamakan dengan yang ada di sebelah kanan. Ini sudah masuk, repairing goods, repaired. Bagian F, kemudian 1.4 ini sudah sama. Dari garis bawah ini, kemudian ini tidak, garis ini enggak sama ya, harusnya garisnya lurus, harusnya garis simetris, kita buat dia simetris. Nah, begitu. Terus ke bawah, ini harusnya di sini ada garis, sini tidak ada garis, berarti kita copy garisnya. Kemudian kita susun posisinya. Oke. Kemudian terus sampai ke bawah. Kemudian di sini dilihat yang pompa ini jauh headingnya, posisinya jauh. Nah, ini kita geser.
Oke, debatoring dan pengurukan aman. Kita scroll ke bawah terus. Nah, misalnya sudah selesai ini, anggaplah ceritanya sudah selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita bisa save filenya, di save, Ctrl S. Nah, jumlah halamannya masih sama dengan yang ada di sini. Ini sampai dengan ke halaman 10. Nah, kalau misalnya sudah selesai, anggaplah ini sudah selesai, baru filenya di print, dimasukkan ke sebagai PDF, Microsoft to PDF. Klik. Nah, nanti disimpan filenya, kemudian filenya diupload, kemudian upload linknya kita masukkan ke yang ada di Excel. Nah, ada di sini. Sudah selesai proses penyuntingan, sudah sesuai, langsung link PDF-nya di drop di sini. Nanti akan saya QC dari masing-masing satu-satunya. Nah, kemudian setelah itu, setelah disandingkan, jika sudah beri tanda hijau, oh misalnya sudah selesai proses penyuntingan, ubah warnanya jadi warna hijau. Nah, setelah itu jika sudah beri tanda hijau, lalu convert file ke PDF, lalu masukkan linknya ke sini. Kemudian drop link ke yang sini. Terakhir, bisa melanjutkan ke nomor 1, download file asli, pilih nomor dokumen. Nah, nanti kan teman-teman bakal milih ya satu-satu dokumennya mana yang bakal di print, mana yang bakal disunting. Nah, pilih dokumen yang ada di sini yang masih merah, berarti yang merah belum diisi. Nanti sekalian terus secara berkala saya isi ini dokumennya sampai dengan halaman 331. Untuk yang ini sampai halaman 700. Nah, kemudian apa saja sih yang harus diperhatikan yang disunting? Pertama, header dan footer harus diperhatikan. Yang kedua, hierarki. Yang ketiga, halaman. Yang keempat, posisi gambar. Nah, seperti itu. Jika ada teman-teman yang mau ditanyakan, boleh langsung WA saya aja atau DM di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.